무슨 상황입니까? 교전 발생, 교전 발생. 차에 들어가서 엎드려요, 빨리. Halo guys, halo para pemirsa YouTube, kita comeback lagi nih. Sekarang kita bisalah sedikit-sedikit suplai konten untuk para pencinta film atau sekedar pendengar cerita pengantar tidur. Bisa kali ya. Kali ini kita bercerita tentang film yang berjudul Yaksa Ruthless Operation, Yaksa Misi Tanpa Peraturan. Film ini adalah film laga mata Korea Selatan tahun 2022 guys, yang disutradari oleh Nah Hyun. Film ini berlatar belakang di Shenyang, Tiongkok guys. Di film ini menceritakan tentang seorang jaksa kantoran nih yang dideportasi untuk tugas di lapangan guys. Jaksa ini nggak habis pikir, dia ketemu sama jaksa pro yang udah lama menjalankan misi di lapangan guys. Mau tahu seberapa ribet kolaborasi antara orang kantor sama orang pro di lapangan? Nah, pasti penasaran kan? Yuk lanjut kita kasih paham bos. Oke, jadi film diawali dengan 3 orang yang sedang COD guys. Mereka bertemu untuk serah terima sebuah barang misterius yang mungkin merupakan data-data penting sebuah negara guys. Dan tiba-tiba satu orang yang melarikan diri ini ternyata pengkhianat guys. Belum jelas misinya apa dan mereka COD-an apa. Yang jelas pengkhianat ini mati ditembak supir jeep tadi guys. Dengan kelihayannya supir jeep ini berhasil lepas dari kejaran polisi guys. Pengenalan karakter pada film ini diawali dengan jaksa yang sedang menuntut sebuah perusahaan besar di Korea Selatan. Dia adalah jaksa Han. Tuntutannya terhadap perusahaan tersebut dengan terpaksa harus dicabut atas landasan kecerobohan mereka dalam penyelidikan kasus tersebut, hingga membuat perusahaan bersih atas tuduhan dan jaksa Han pun mendapatkan penurunan karirnya. 인사 잘하시네요. Jaksa Han akhirnya ditugaskan di Badan Intelijen Negara, tentunya dengan gaji UMR-nya. Kemudian datanglah kesempatan baginya untuk kembali ke posisi atas dengan cara menjalankan misi lapangan yang ditugaskan oleh Direktur Badan Intelijen Negara milik Korea Selatan. Tugas jaksa Han adalah mengungkap aktivitas apa yang tim hitam sekarang lakukan di Tiongkok hingga berani memberikan kabar hoaks kepada negaranya. 그런 엉터리 보고의 내막이 뭔지, 그와 관련한 불법 행위는 없는지 그걸 알아내는 게. Sesampainya di lokasi penugasan, jaksa Han dapat sambutan yang membuat dia shock. Dia melihat para agen-agen ini baku tembak dan leluasa membunuh orang. Jaksa Han yang tidak terima dengan kelakuan mereka justru memancing emosi ketua Ji Kang In. Yap, dia adalah orang yang menggagalkan COD 3 agen di awal film tadi. Jaksa Han yang memperumit keadaan terpaksa harus dibuat pingsan oleh salah satu anggota tim hitam.
Hari pun berganti malam. Jaksa Han yang terbangun di sebuah kamar bersama seorang gadis dan narkoba yang tergeletak di meja mereka harus kabur dari kejaran razia polisi. Dalam keadaan terengah-engah saat pelariannya, tiba-tiba ketua Ji Kang In memanggilnya dengan santai. Sudah jelas bahwa jebakan ini adalah ulah ketua Ji Kang In. Mereka sedikit berdiskusi tentang tugas apa yang Jaksa Han bawa ke sini dan mau apa dia dalam masa ini. Ketua Ji Kang In pun menegaskan, jika merepotkan, mending pulang saja. Singkat diskusi mereka. Jaksa Han pun tetap bersikeras untuk mengikuti mereka. Ketua Ji Kang In yang merasa Jaksa Han ini berbeda dari yang lain, akhirnya memberikan informasi lengkap seputar misi apa yang sekarang mereka kejar nih guys. Dijelaskan bahwa mereka sekarang lagi ngejar seorang laki-laki parubaya yang bernama Moon Bung Young-up. Dia adalah seorang agen penting dari Korea Utara. Dia ini sempat meminta perlindungan kepada tim Ji Kang In. Tapi sungguh disayangkan bahwa mereka ini belum sempat ketemu guys. Tapi si Moon sudah menghilang terlebih dahulu. Coba bayangkan, agen penting dari Korea Utara minta perlindungan sama agen dari Korea Selatan. Sepenting itulah keadaan mereka sekarang. Tak lama kemudian, Ji Kang In menerima laporan bahwa mata-mata Jepang adalah dalang dari beberapa mitra Ji Kang In yang berkhianat. Sesegera mungkin, Ji Kang In langsung meluncur menuju informan untuk mengetahui kebenarannya nih guys, dan di mana keberadaan si mata-mata Jepang ini. Sementara itu, tim hitam juga beraksi untuk menyusup ke dalam gedung yang dimana menurut laporan bahwa ada seseorang yang ditahan oleh pihak Jepang. Mereka tidak tahu siapa yang ditahan dalam gedung tersebut, tapi karena pihak Jepang mengganggu mitranya hingga berkhianat, maka mereka membalasnya. Di saat yang bersamaan guys, ketika tim hitam beraksi, ketua Ji Kang In ini secara mendadak menemui pengganggu asal Jepang ini guys. Yap, dia adalah The Seven, agen mata-mata terkenal milik Jepang yang merusak segalanya. The Seven yang akhirnya bertemu dengan Ji Kang In dan sempat ngobrol bersamanya, tiba-tiba meninggalkan tempat karena menerima kabar bahwa tahanan mereka direbut pihak lain, yang tidak lain adalah tim hitam milik Ji Kang In. Mereka pun kembali ke markas untuk melihat hasil tangkapan mereka nih guys. Yap, seorang gadis yang terhitung masih muda nih guys. Menurut laporan, dia adalah putrinya Moon Byung-up, satu-satunya keluarga Moon Byung-up. Tapi sungguh disayangkan nih guys, bahwa informasi tersebut baru diketahui oleh ketua Ji Kang In setelah putri Moon ini lepas guys, lepas dari tahanan mereka, karena kelakuan Jaksa Han yang ikut campur nih guys, ikut campur dan malah berkelahi dengan tim hitam itu sendiri di markas mereka sendiri guys. 처음 딱 봤을 때 마음에 안 들더라고. 사면 다가 이 새끼야. 不生死，就把他扔了。然后到那边联系当地警方。
Jaksa Han yang berhasil keluar markas bersama Sandra tadi guys, malah harus kehilangan Sandra itu guys, karena kebodohannya sendiri. Hingga akhirnya Ketua Jikangin ini menemukan Jaksa Han di sebuah jalan umum. Gak pakai bacot, udah langsung dihajar tuh Jaksa Han sama si Ketua Jikangin. 그래서 그냥 지금 어디 있는데? 사라졌어. 네가 산통 다 깼어. Nah, setelah mereka berdua pada berantem tuh guys, Jaksa Han kembali diajak dalam operasi pengejaran Putri Moon yang sudah ditanamkan pelacak sebelumnya oleh mereka guys. 없지? 언제 튈지 모르니까. Dan tibalah mereka di sebuah perumahan di mana pelacak yang ditanamkan pada Putri Moon ini berhenti di lokasi tersebut.